pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dalam program mingguan VOA Dunia Kita yang kami bawakan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Seperti yang Anda lihat sekarang, saya dan Rifan nggak pakai jaket. Padahal ini udah pertengahan November, kok bisa? Apakah ini perubahan iklim ya Rifan? Aku jadi khawatir. Entahlah, aku juga nggak tahu ini perubahan iklim atau bukan. Padahal biasanya kalau di musim gugur udah menjelang Desember gini udah dingin ya. Udah mau masuk musim dingin, udah pakai jaket dan bahkan jaketnya yang tebel gitu. Benar, tapi sekarang nggak pakai jaket. Betul, mungkin perubahan iklim, mungkin juga bukan, tapi yang jelas dari tanggal 6 November sampai 18 November nanti memang lagi ada yang namanya konferensi tingkat tinggi perubahan iklim PBB, alias COP27 yang kali ini digelar di Mesir untuk membicarakan itu, gimana caranya seluruh dunia ini bersatu, bekerja sama untuk bisa meredam dampak pemanasan global. Ya, nah yang akan kami bawakan dalam dunia kita kali ini adalah apa saja upaya yang sudah dijalankan supaya efek dari rumah kaca itu tidak semakin parah. Betul sekali. Nah, salah satunya dilakukan oleh sebuah perusahaan di Amerika Serikat, perusahaan AC, yang mencoba agar membuat unit AC yang mereka produksi itu lebih efisien lagi. Karena ya kita tahu lah ya, sekarang dengan pemanasan global, suhu semakin panas, banyak orang jadi pengen punya AC, ketergantungan sama AC. Betul. Nah, juga selanjutnya, kalau misalnya Anda punya mata uang kripto. Nah, selama ini kan kritiknya adalah mata uang kripto itu dihasilkan dengan listrik yang sangat besar. Nah, ini ada sebuah perusahaan di Amerika yang mencoba untuk menambang mata uang kripto dengan sistem yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga yang berkelanjutan. Di dunia yang sangat panas, pendingin udara atau AC menjadi kebutuhan banyak orang. Namun AC juga menimbulkan masalah. Air conditioning is about 4% of global carbon emissions, and that's about twice the size of the entire aviation industry. Transera, sebuah usaha rintisan yang berakar di Massachusetts Institute of Technology, tengah merancang AC yang sangat efisien dengan menggunakan bubuk yang bersifat luar biasa. Just a couple grams of this material has the same amount of surface area as a football field. Ini adalah nanopartikel sintetis jenis baru yang disebut kerangka kerja organik logam atau MOFs yang diteliti Mirsha Dinka di labnya di MIT. So what these are really are combinations of various metals and organic molecules that together make a structure such that it literally looks like a sponge. Idenya adalah menggunakan MOF untuk menyerap kelembaban dari udara lembab yang masuk ke AC. Udara kering yang dihasilkan membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit untuk mendinginkan, menurut CEO Transera, Sorin Grama. So this is our air conditioner test chamber, and we measure the energy consumption, temperature, humidity. In the Transera design, these air conditioners would be coated with the MOF material. We can achieve at least 35% energy efficiency, and in some cases 50% more efficient than a conventional air conditioner. Menurut Badan Energi Internasional, jumlah unit pendingin udara di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat pada tahun 2050. Dan para peneliti terus berlomba mencari cara membantu warga dunia mendinginkan rumah mereka, tapi tanpa perlu menyebabkan kenaikan suhu bumi. Tim VOA. Mata uang kripto membutuhkan listrik sangat besar yang kini umumnya diproduksi menggunakan bahan bakar fosil. Industri kripto yang sangat berkembang ini sering disebut sebagai ancaman upaya memerangi perubahan iklim. Namun sejumlah penambang kripto mengutamakan energi berkelanjutan. Salah satunya Soluna Computing. Menurut mereka, penambangan Bitcoin bahkan bisa membantu mengatasi hambatan ekonomi, bahkan menambah pembangunan instalasi pembangkit tenaga surya dan angin. A lot of that renewable energy is wasted. Most people don't know, but up to about 30% of the energy never makes it to the grid. Konsep ini disebut curtailment atau pembatasan. Kadang pembangkit menghasilkan listrik lebih banyak dari permintaan. Surplus yang tidak terpakai membuat energi terbarukan kurang menghasilkan profit. Menurut John, disitulah penambangan Bitcoin bisa bermain. We build flexible data centers right at the location of the power plant that absorbs that wasted energy and converts it into computing that can be ramped up or ramped down very quickly. Pusat data yang dibangun di pembangkit tenaga angin di Texas ini menggunakan listrik untuk penambangan kripto dan proses lainnya.
Rancangan bangunan efisien ini tidak menggunakan AC. Pusat data Soluna juga beroperasi di kawasan pembangkit listrik tenaga air di Kentucky. There's lots of places around the world where this wasted energy issue is a real challenge. And so by bringing this new fresh revenue to the marketplace, we can see more power plants come online. Penambangan kripto menyediakan penghasilan baru bagi fasilitas pembangkit tenaga listrik non-fosil, sebuah simbiosis mutualisme yang mungkin bisa membantu kita lebih cepat bertransisi ke energi terbarukan. Dari Washington DC, VOA. Nah sekarang kita istirahat dulu pemirsa, tapi akan segera kembali dengan beberapa liputan lainnya terkait dengan bagaimana caranya kita menahan laju perubahan iklim ini. Yes, jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita, masih kami bawakan dari kawasan lapangan The Mall di Washington DC. Kawasan ini selain untuk pameran edukasi, juga pagelaran kesenian, juga ada sejumlah aktivitas politik ya, misalnya kayak unjuk rasa di belakang kami ini. Isu-isu yang diangkat pun macam-macam, termasuk soal perubahan iklim. Apalagi sekarang seluruh dunia lagi fokus salah satunya terhadap isu perubahan iklim yang dampaknya udah kita rasakan sekarang. Nah, bagaimana menanggulanginya? Tapi juga bukan hanya teknologi atau upaya policy dan lain sebagainya untuk menanggulangi atau memperlambat laju perubahan iklim, tapi juga bagaimana nih kita mempraktekannya di kegiatan-kegiatan lain. Misalnya di pertanian. Pertanian itu kan salah satu kegiatan yang menghasilkan polusi paling banyak ya di dunia. Nah, kita akan mengajak pemirsa untuk melihat pertanian di air, yaitu lewat budidaya perairan Chesapeake Bay yang rupanya tidak hanya berkelanjutan tapi juga bisa membersihkan air di situ. Pakai apa, Nek? Nah, pakai apa kita lihat ya nanti ya. Nah, satu lagi tadi Anda sempat nyinggung soal pertanian juga. Pertanian kopi. Siapa yang suka kopi di sini? Aku. Nah, ini terancam juga dengan perubahan iklim ternyata. Karena ternyata banyak varietas kopi yang nggak bakal tahan dengan kenaikan suhu kalau misalnya perubahan iklimnya nggak bisa kita redam. Nah, ini ada beberapa saintis atau ilmuwan di Inggris dan juga para petani di Afrika yang lagi bekerja bersama-sama untuk menemukan solusi biar varietas kopinya ini bisa anti perubahan iklim. Walau bekerja di air, Scott menyebut dirinya petani. Ia salah satu pendiri Orchard Point Oyster Company di Chesapeake Bay, Maryland, estuari atau muara laut terbesar di Amerika Serikat. Farming oysters, by its very definition, it's an ag practice. It's considered aquaculture, which is considered agriculture. We're controlling the oyster the whole way throughout its life cycle, controlling the environment it's raised in. Tiram merupakan saringan hidup, menyerap air kotor, menyaringnya, dan melepaskan air bersih. Oysters are filter feeders, which means that in order to eat, they suck in water from the environment. They bring that water in and they filter it over their gills. And it's a really important service that oysters provide, actually. Pemerintah Maryland juga ingin menjamin ketahanan pangan. The Department of Environment does monitoring of all our lease sites and all the shellfish areas in the bay, and they're making sure that the water quality is good for human consumption. Tiram merupakan senjata pamungkas Chesapeake Oyster Alliance untuk memulihkan kualitas air Chesapeake Bay, salah satu penghubung Amerika Serikat dengan Samudra Atlantik. Aliansi ini terdiri atas 80 kelompok yang bertujuan menambahkan jumlah tiram menjadi 10 miliar pada 2025. You know, we view our product as very sustainable and restorative. So it's sustainable in the fact that we can keep doing it because we're only taking out what we're putting in. But, the reality is we take out less than we plant. Dan tiram yang mereka budidayakan spesial. Not all oysters are created equal, right? Oysters are one of those things where the terroir, you will, or where they are raised, determines what their flavor profile is. Scott's oysters are unique in that they tend to have fuller cups than what you see. The benefit of having the oysters in the bay is that they're processing the water and helping to keep it clean. Bagi Scott ini bukan sekedar bisnis, tapi kesempatan memastikan bahwa generasi berikut masih bisa menikmati Chesapeake Bay dan semua hasilnya. The more we can do to, educate folks as well as try to help make the change,
or turn the tide, so to speak, in terms of the degradation of water quality, the better off we're going to be, I think. Membuat perubahan sambil mencari nafkah. Dari Chesapeake Bay, Maryland, VOA. Di luar Kew Botanic Gardens London, suhu nyaris beku. Tapi di dalam, suasana berbeda 180 derajat. Lembab seperti hutan tropis. Disinilah riset kopi anti perubahan iklim dimulai. This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste. And this coffee provides us with about 60% of the coffee that we drink globally. The other species over here is Robusta coffee. So this has a slightly larger leaf. This coffee provides us with the other 40% of the world's coffee supply. Budidaya kopi Arabica dan Robusta menyokong hidup jutaan orang di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Namun keberlangsungannya terancam perubahan iklim. In some cases, yields are dramatically reduced because of increased temperatures or reduced rainfall. But in some cases, as we've seen in Ethiopia, you might get a complete harvest failure and death of the trees. Bisa jadi solusinya ada di tengah hutan-hutan Afrika Barat. Ada sekitar 130 spesies kopi, tapi tidak semuanya enak. Di Sierra Leone, Aaron dan timnya menemukan satu kandidat yang tumbuh liar, yaitu spesies Stenophila. And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because it matches Arabica in terms of its superb taste. Dua spesies lainnya, Liberica dan Eugenionides, juga menjanjikan masa depan cerah di tengah naiknya suhu bumi. That has low yields and very small beans, but it has an amazing taste. Bahkan konon rasanya sangat enak. Pada World Barista Championships 2021 di Australia, Hugh Kelly memenangkan juara 3 berkat espresso Eugenionides-nya. Today you'll taste pink guava, fresh pineapple, and passion fruit. Ini diharapkan menjadi promosi spesies yang tidak terkenal itu. Bekerja sama dengan petani Afrika, tim Kew Botanic Gardens mengembangkan kopi anti perubahan iklim untuk dikomersialisasi. What requirements do they need? How do we boost its productivity? Instead of it being dominated by only 2 species, we have the opportunity to tap into the value of other coffee species. Kopi Liberica mulai diekspor dari Uganda ke Eropa tahun ini. Tim peneliti berharap selain bisa menghasilkan bagi petani, pecinta kopi pun bisa mencicipi rasa baru dalam waktu dekat. Dari London, Inggris, VOA. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat lagi. Betul, tapi selain satu ini kita masih punya satu story lagi yang bakal kita sampaikan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Ya pemirsa, masih dalam Dunia Kita. Rifan, siapa yang musim liburan kemarin travel gila-gilaan, balas dendam karena udah 2,5 tahun nggak travel kemana-mana karena pandemi, terus jadi balas dendam? Banyak banget nih. Saya sih. Ya kan? Pelakunya ada sendiri di sini yang nanya. Ke Indonesia. Ya, itu kayaknya nggak cuma dilakukan sama kamu, tapi juga banyak banget orang, termasuk warga Amerika yang juga jalan-jalan ke luar negeri. Selama ini kita terkungkung selama pandemi, setelah sekarang restriksinya dilonggarin, terus vaksinasi udah masif juga, udah agak reda lah terkontrol pandeminya, orang-orang jalan-jalan. Betul, jadi kalau di airport itu ya luar biasa penuhnya, ngantrenya lama sekali. Saya sempat kayak harus nunggu 10 jam terlunta-lunta di airport. Gara-gara mereka salah inilah, pokoknya schedule input bookingnya. Data gitu? Mess up gitu, gara-gara overbooking. Ya. Tapi memang ini jadi satu fenomena yang mungkin di satu sisi agak bikin deg-degan, ketar-ketir ini bakal malah meningkatkan lagi pandemi, apa enggak ya? Hitam ya, tapi fun juga sih dan senang karena udah lama sekali tidak bisa melakukan itu. Betul, apalagi untuk dunia pariwisata di Indonesia. Karena ternyata jumlah wisatawan dari Amerika ke Indonesia gara-gara yang disebut revenge travel ini itu menembus targetnya Kemenparekraf. Bagus sekali dong.
Gairah pariwisata Indonesia perlahan membaik seiring dengan pelonggaran pembatasan terkait pandemi di berbagai negara. Hal ini dikonfirmasi oleh para pelaku usaha pariwisata yang hadir di International Travel Show New York akhir Oktober. Wah, itu bludak gila banget gitu. Jadi yang awalnya benar-benar 2 tahun nggak ada apa-apa, tiba-tiba cepeng. So far so good lah, fantastik lah. Kita sangat optimis untuk kedepannya, selanjutnya tahun depan seperti itu. Gairah wisatawan AS untuk bepergian ke luar negeri juga meningkat pesat. Fenomena revenge travel atau balas dendam untuk berwisata belakangan jadi tren seiring dengan dibukanya kembali perbatasan di berbagai negara. They've been closeted up for the last 2 or 3 years. I think they're looking ready to get out from our operators around the globe, and they're all reporting pretty positive bookings, pretty positive advances for 2023 and into 2024. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menunjukkan Amerika Serikat menjadi salah satu potensi pasar yang besar untuk pariwisata Indonesia. Bahkan sebelum pandemi, tren kunjungan pelancong asal Amerika Serikat ke Indonesia terus tumbuh positif hingga 18% di tahun 2019. Lantas, bagaimana dengan di tahun 2022? Untuk tahun ini aja kita target untuk sampai bulan Agustus itu target sudah melebihi. Data Kementerian Pariwisata RI terbaru menunjukkan angka pelancong asing pada bulan Agustus 2022 naik 28.000% dibandingkan bulan Agustus tahun 2021 yang pencatat sekitar 1.700 kunjungan saja. Menurut Kemenparekraf, Amerika Serikat masuk dalam 5 besar negara asal pengunjung terbanyak. Meski demikian, Indonesia belum jadi destinasi wisata favorit warga negeri Paman Sam. Orang Amerika itu nggak tahu Indonesia ya, jadi mereka tahunya cuma Bali gitu. Yang kedua yang mereka tahu itu Jogja juga mereka masih tahu lah. Jogja, Jakarta masih tahu mereka. Wisata petualangan alam jadi etalase utama pariwisata Indonesia untuk pasar AS. Tamu Amerika yang masuk di kita banyaknya diver. Jadi kalau dalam setahun kita bisa punya, I don't know, how many charters itu dari tamu Amerika aja. Charters yang dimaksudnya apa? Charter kapal diving. Selain alam, wisata segmen luxury juga cukup laris. Meski segmen pasar jet setter lebih kecil, namun pengeluaran segmen jauh lebih besar. Bulan ini saya dapat 20 packs dari Amerika. Di bulan Januari saya sudah punya grup pula gitu, 200 pack. Sudah pasti 5-star hotel, private service, luxury bus, luxury small car. Kadang-kadang kita harus beli buyout restoran atau dikosongkan. Data kantor pariwisata AS mencatat negara tetangganya, Kanada dan Meksiko, sebagai 2 destinasi wisata utama warganya. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Ya, semoga tahun depan ya, musim liburan tahun depan udah nggak segila kemarin airportnya, tapi Indonesia masih tetap laris rame, kedatangan betul. wisatawan mancanegara. Amin. Ya, nah sekarang kita waktunya untuk undur diri, sudah setengah jam menemani Anda dalam dunia kita. Kalau misalnya mau nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Betul, Gampang. dan jangan lupa juga untuk jadi sahabatnya VOA Indonesia dengan follow Facebook, Twitter, Instagram, sapa-sapa Miminnya. Hai Min, saya punya pertanyaan nih soal Amerika Serikat. Atau tentang warga Amerika, atau Bener. tentang warga Indonesia di Amerika. Apa aja, silakan langsung kirim video pertanyaannya lewat Instagram VOA Indonesia di direct message ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya Anda mengirimkan pertanyaan dan kami jawab, nanti akan dapat kenang-kenangan dari VOA Indonesia. Dari lapangan The Mall, Washington DC, kami undur diri. Saya Aryatna Budianto. Dari Panwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.